Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Seperti yang kita tahu, kita sudah selesai melakukan analisis jabatan untuk seluruh posisi di organisasi ini. Jadi hari ini kita akan bahas hasilnya, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa merumuskan rencana pengembangan kompetensi yang tepat untuk setiap karyawan berdasarkan data yang kita miliki. Pak Andi, silahkan dimulai. Terima kasih Pak Martin. Jadi setelah proses observasi, wawancara, dan analisis jabatan, selama 2 bulan terakhir ini kita berhasil memetakan kebutuhan kompetensi dari 36 jabatan. Dari hasil tersebut, kita identifikasikan beberapa kesenjangan kompetensi, baik dari sisi teknis maupun perilaku yang cukup signifikan. Gitu. Misalnya untuk posisi supervisor gudang, sebagian besar karyawan memiliki kemampuan teknis logistik yang baik, tapi belum cukup kuat dalam kompetensi perencanaan dan pengawasan tim. Betul Pak Andi, dari hasil pemetaan tersebut, kami di tim pengembangan SDM langsung menyusun draft awal rencana pengembangan untuk masing-masing karyawan Pak Andi, terutama yang memiliki gap kompetensi lebih dari 20%. Contohnya, Pak Roni dari gudang yang kita miliki direkomendasikan mengikuti pelatihan efektif tim supervisor. Sedangkan Ibu Anita dari bagian pembelian melakukan peningkatan di kompetisi negosiasi padi. Saya juga sudah review beberapa IDP yang disusun awal itu, dan ada catatan dari user. Mereka berharap pengembangan kompetensi ini jadi mempertimbangkan jadwal kerja operasional, jangan sampai pelatihan dilakukan saat peak season. Jadi usulan saya kita buat klaster prioritas, mana pelatihan yang mendesak dan bisa segera dijalankan, dan mana yang bisa ditunda atau dilakukan secara e-learning. Itu poin bagus Bu Dea. Kita memang harus realistis, tapi kita juga harus pastikan bahwa rencana pengembangan ini tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada kinerja. Saya ingin setiap IDP yang kita susun ada target output yang jelas dan bisa dievaluasi setelah 3-6 bulan. Saya bisa bantu dari sisi indikator evaluasi Pak. Kita bisa kaitkan pengembangan dengan indikator kinerja karyawan. Misalnya jika dia mengikuti pelatihan manajemen waktu, kita bisa ukur efektivitas penyelesaian tugas membuatnya sebelum atau sesudah pelatihan. Ngomong-ngomong soal IDP Pak Andi, saya juga sudah siapkan format IDP yang terbaru dan tentunya lebih praktis Pak Andi. Di dalamnya sudah ada kolom kompetensi awal, jenis pengembangan yang dibutuhkan, durasi pelatihan, dan metode IDP terbarukan seperti metode offline, online, ataupun coaching. Dan tentunya ini mencakup target yang ingin kita capai Pak Andi. Saya sarankan juga agar ada opsi rotasi kerja sebagai bagian dari pengembangan. Ada beberapa karyawan yang tidak cocok dengan model pelatihan konvensional, tapi berkembang cepat ketika diberi tantangan baru di unit berbeda. Saya setuju. Jadi kita gabungkan beberapa pendekatan ya, pelatihan formal, coaching, dan job rotation. Untuk sementara kita fokus pada 20 jabatan kritikal yang berdampak langsung pada target organisasi. Setelah itu baru kita perluas ke level staff lainnya. Baik Pak, saya akan buatkan laporan pemetaan kompetensi final lengkap dengan rekomendasi pengembangan per jabatan dan per individu. Target saya mungkin selesai akhir minggu ini. Kalau begitu, saya juga akan mulai menyusun kalender pelatihan untuk kuartal berikutnya berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan Pak. Saya juga akan koordinasikan dengan penyedia pelatihan eksternal pada perusahaan kita Pak. Saya juga akan bantu follow up ke tiap kepala unit untuk verifikasi akhir IDP karyawan mereka supaya nanti saat pelaksanaan mereka tidak kaget. Terima kasih semuanya. Ini langkah penting menuju peningkatan kualitas SDM kita. Kita akan buat laporan akhir dan rencana pelaksanaan yang matang. Karena ini juga akan dilaporkan ke manajemen. Kita adakan rapat lanjutan minggu depan untuk review progres ya. Siapa?